Selamat sore Sobat Ichikiwer, balik lagi bareng aku Vio di Ichikiwer FM. Suaranya anak muda, nadanya perubahan. Gimana nih Kak Sobat Ichikiwer hari ini? Semoga semuanya tetap semangat dan vibes-nya juga tetap positif. Oke, sore ini kita akan bakal ngobrol santai terkait 17/8 ini. Dan tidak ketinggalan lagi kita bareng narasumber kece kita, yaitu ada Kak Cici dan Kak Jabar. Halo Kak. Halo Sobat Ichikiwer. Oke, gimana nih kabarnya Kak Cici dan Kak Jabar nih? Baik banget, alhamdulillah baik. Bang Pio. Bang Pio sendiri apa kabar? Aku alhamdulillah baik. Jadi kita akan ngobrol terkait tuntutan masyarakat tentang 17/8 ini. Jadi juga 17/8 ini kita nggak bedah secara banyak ya. Oke. Jadi kita hanya mengobrol yang terkait tuntutan yang 1 minggu ini, ya kan? Jadi tuntutan 1 minggu ini kan ada banyak poin ya. Kita hanya fokus di 2 poin yang menurut kita juga relevan kan. Untuk 17/8 ini kan awal mulanya itu kan pada 28 Agustus pada demo kemarin. Nah, dari kalian sendiri nih ikut demo nggak? Jujur di rumah aja. Aduh, di rumah aja ya. Gue kebetulan juga kepengen banget ikut, tapi orang tua nggak merestui nih Bang Pio. Orang tua nggak merestui. Lebih menyimak di TikTok kalau nggak di TV. Kalau Bang Pio sendiri? Kalau aku sendiri sih jujur aja ya, aku juga di rumah aja. Aku support aja sih terkait Dari apa TikTok. namanya demonstran-demonstran itu. Bener. Nah, jadi kita akan membahas yang pertama dulu nih. Partai harus pecat dan atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai. Nah, ini menurut kalian nih seperti apa gitu terkait isu ini, terkait tuntutan masyarakat ini harus apa? Ya, kenapa partai sering lambat menangani kasus ini ya Bang? Karena Aduh, lu lemes banget sih. sorry banget nih Bang, gue semangatin dikit kali ya. Ya, lu lemes banget ini, lu terlalu lemes gak sih? Menurut gue nih banyak partai yang melindungi kadernya gitu loh Bang, demi kekuasaan. Padahal kalau misalkan dibiarin kayak gitu aja itu justru malah yang bikin rakyat marah dan kehilangan kepercayaan. Bener juga sih itu menurut gue Ci, ya kan? Betul. Apalagi yang terkait yang si Jogeta ini uya-kuya di DPR itu kan. Terus juga ada Saroni, apa namanya? Dia mengucapkan provokatif ya kan? Betul. Waktu demo ya kan? Terkait apa tuh yang ucapan dia tuh yang itu menyakiti masyarakat banget kan, sampai rumah dia dijarah, ya kan? Iron Man-nya diambil. Aduh, Mobilnya dihancurin. aduh, itu bro, Flash mobilnya. disk-nya izin. Aduh, izin, flash disk apalagi tuh Apalagi kan? isinya loh Izin, Pak? izin Bapak, Nah. izin Bapak. Terus juga terkait kasus-kasus ini kan seperti Eko Patriot juga sebarkan hoaks terkait gaji DPR nih kan? Apa namanya? Gaji DPR yang terkait sehari 3 juta, ya kan? Nah, ini terkait kritik apa namanya? Terkait ini juga mereka-mereka ini kan dikritik terkait gaya hidupnya terlalu mewah juga kan? Betul, Terus betul. gimana dampak ke masyarakatnya sih Jabar? Kalau menurut pandangan gue Bang Pio, perlunya ada internal dari ke pihak DPR-nya itu yang kuat, yang terus kayak mengingatkan kepada anggota-anggota DPR yang lain agar selalu menaati peraturan yang ada. Nah, betul juga sih itu. Itu juga emang harus ada internalnya kan? Betul, Kayak Bang. terkait apa namanya? Public relation internalnya Public juga harus relation juga mengingatkan terkait dewan-dewannya kan? Mm-mm. Terus juga apa namanya? Kan kuncinya ini kan berarti aturan internalnya menurut aku ini kan berarti lemah kan? Terus juga menimbulkan yang namanya kemarahan masyarakat terkait apa namanya? Anggota dewan ini terlalu kehidupan mewah ya kan? Nah, ini tuntutan apa yang paling penting dari masyarakat terkait soal kasus ini? Ya, jadi menurut gua ya Bang, tuntutan terpenting itu adalah pencabutan keanggotaan dari beberapa anggota Dewan. tersebut. Iya, jadi menurut gua juga masyarakat sangat peka ya Bang terhadap sikap para wakil rakyat sama kita ini. Jadi ada sedikit aja muncul perkataan atau perbuatan yang menyinggung yang tadi Bang Pio sempat sebutin tadi, itu tuh dampaknya benar-benar besar gitu buat dari publik. Betul. Kan juga apa namanya? Alhamdulillahnya juga MKD sudah memutuskan terkait kelima dewan ini. Kelima dewan tersebut ya. Benar. Kalau nggak salah Saroni itu diberhentikan selama 6 bulan 6 deh. bulan dinonaktifkan. Tapi uya-kuya lanjut. Nah, karena dari Tidak terbukti bersalah. ya observasi gue juga emang sebenarnya kayak dia nggak tidak terbukti terlalu terbukti bersalah. bersalah juga kan. Betul. Terus juga terkait ini, menurut Jabar sendiri ini nilai apa sih yang lagi dibahas nih di politik? Terus juga kenapa sih penting terkait
Nilai tersebut. tuntutan ini. Oke, baik Bang Pio. Nilai tersebut mempengaruhi kayak keintegritasan dan juga keadilan pada anggota parlemen tersebut. Pentingnya karena tanpa itu partai cuman ada jadi alat elit, jadi nggak menjadikan wakil rakyat yang pada hakikat yang sebenarnya Bang Pio. Publik marah kalau kader bebas berulah tanpa konsekuensi. Jadi kayak menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap label Dewan Perwakilan Rakyat tersebut Bang Pio. Itu Perlunya nilai integritas dan keadilan itu perlu ditanam kepada anggota-anggota parlemen tersebut Bang Pio. Oh, benar juga sih itu. Itu juga emang harusnya penting ya agar dewan ini tidak semena-mena juga. Terus juga betul. integritasnya Setuju. itu Betul. apa namanya? Terjaga juga kan. Ya, setuju. Sebelum ini kita akan membahas terkait demonstran nih. Oke. Kan tadi kita udah apa namanya membahas terkait dewannya nih. Sekarang kita menuju demonstrannya nih. Jadi pada tuntutan keempat ini kan pada tuntutan poin nomor 4 yang ada di waktu seminggu ini. Nah, ini terkait bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan dihentikan kriminalisasi terhadap demonstran, ya kan? Nah, aku mau nanya nih ke Cici. Kenapa sih isu ini tuh penting banget untuk dibahas sekarang? Kenapa penting? Karena faktanya Bang Pio, dalam beberapa aksi kemarin tuh ribuan orang ditangkap tanpa ada alasan yang jelas gitu loh. Menurut data Amnesty International yang gue baca, lebih dari 5.000 orang tuh ditahan selama gelombang aksi kemarin. Bahkan dari sekitar 600 lainnya tuh masih menjalani proses hukum. Bahkan mereka juga, sebagian dari mereka tuh pelajar, mahasiswa itu belum sempat mengutarakan aspirasinya. Padahal konstitusi itu jelas loh menjamin hak untuk berpendapat, tapi jadi penahanan kayak gini justru itu bikin Ilegal. mencederai prinsip demokrasi tersebut. Benar sih, benar. Udah gitu, apa namanya? Aku dengar tadi dari kamu juga ribuan orang kan? Iya. 5.400 yang ditahan selama gelombang aksi pada tahun Agustus kemarin kan? Itu menurut aku juga apa namanya? Itu angka yang menurut besar ya, sangat besar kan? Jadi bisa dibilang masih ada lah penyalahgunaan wewenang saat Betul. menangani aksi ini berarti. Betul, betul. Jadi kalau untuk Jabar sendiri nih, kamu melihat gimana tentang terkait tuntutan ini? Oke, baik Bang. Kalau menurut pandangan gue Bang Pio nih ya, masalah utamanya ada pada pola penanganan yang sangat-sangat represif. Jadi pihak kepolisian tersebut tidak menangani dengan selayak-layaknya yang ada di hak asasi manusia Bang Pio. Jadi banyak laporan yang menggunakan kekerasan berlebihan dan membubarkan demonstrasi yang tidak layak seperti menyiramkan air waterbomb atau kayak gas air mata itu kan menyebabkan keluka Benar. atau luka yang bisa terdampak pada masyarakat tersebut. Berarti juga bukan cuma soal penahanan juga kan ya, tapi juga soal pelanggaran prosedur hukum. Nah, untuk Cici sendiri ini apa sih efek terkait buat kebebasan berekspresi kalau situasinya kayak gini terus? Ini kan kalau dibiarkan juga orang mau ngasih pendapat juga agak takut gitu kan, takut dilindas juga tuh, Bener. aduh gimana gitu kan? Jadi Dilindas. efeknya tuh serius banget Bang Pio. Masyarakat, kalau misalkan masyarakat takut turun ke jalan karena takut ditangkepin atau dilindasin itu tadi, ruang demokrasi tuh malah menjadi semakin sempit. Bahkan ada laporan dari Komnas HAM kemarin, sebagian aksi 2025 itu tuh ditahan karena mengalami intimidasi verbal saat pemeriksaan. Justru ini yang bikin masyarakat tuh berpikir 2 kali buat menyampaikan pendapatnya di jalan gitu loh. Padahal kritik ini tuh kan bagian penting dari kontrol sosial ya. Kalau misalkan kritik dibungkam, negara justru bakal kehilangan cerminannya. Betul, nggak adil. Kalau untuk menurut Jabar nih gimana nih? Jadi sebenarnya nih yang terkait diperjuangkan untuk lewat tuntutan ini. Kalau menurut gue nih Bang Pio, pada intinya pembebasan pada demonstrasi itu penting banget biar kepercayaan publik itu menjadi kembali lagi kepada pihak kepolisian Bang Pio. Iya sih, itu juga menurut gua juga itu poin pentingnya juga ya kan, agar tuntutan ini jelas banget, terus juga bebas seluruh demonstran yang ditahan ini, terus juga dapat dihentikan kriminalisasinya juga. Betul, dan setuju. jamin hak rakyat untuk bersuara juga apa namanya diterima gitu oleh para anggota dewan juga kan. Wah, udah gak kerasa banget nih Sobat Icikiwer nih, kita udah di penghujung siaran hari ini. Jadi terima kasih buat kamu yang dari tadi setia dengerin Icikiwer FM bareng aku, Vio, di Suara Anak Muda dan Nadanya Perubahan.